Tuanku, bukan Tuhan, Tuanku, tapi pakai kata Rob juga. Kemudian di ayat yang sama dia katakan Tuhanmu dengan kata Rob juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Hari ini, sahabat sekalian, kita akan membahas satu topik yang kadang-kadang yang menggemaskan juga ya, kadurun. Itu kadurun maksudnya, bukan kadurun ya. Itu artinya kan otaknya kotor, ngeres gitu ya Bu ya artinya. Jadi bukan arti kadrun, bukan, tetapi kadurun itu artinya otaknya kotor. Butek Pak, kotor butek. Ya, kotor butek. Kadurun rempong itu mempermasalahkan Yesus disalib jam berapa. Kadang-kadang ya itu kritik tag ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya beritahu dengan tegas, jujur aja saya ini bukan ahli sejarah. Namun berbicara tentang Alkitab, kalau ada suatu sejarah yang saya belum mengetahuinya atau saya bingung, lalu ada kritik tag yang A dan B seolah-olah bertentangan, saya bingung, saya tidak bisa menjawab, itu tidak menggoyahkan iman saya. Kalau untuk Alkitab, sekali lagi saudara, ikuti teladan saya dalam hal ini. Ketika ada kritik tag A dan B seolah-olah bertentangan, yo di sana jam 6 Yesus masih ada di rumah Pilatus, tapi jam 9 katanya disalibkan. Loh ini piye ceritanya? Pada jam yang sama dan sejenisnya begitu loh. Terus terang waktu itu kita nggak tahu, tetapi saudara tahu nggak? Saya langsung punya berpikir, dulu saya belum sekolah, ya. Saya mengatakan, ini saya yakin tidak salah. Pasti ada sebuah jawaban yang dua-duanya sama jamnya, cuma saya nggak ngerti gitu. Nah itu yang membuat saya tetap percaya bahwa Alkitab itu tanpa salah dari sisi sejarahnya. Kalau toh meleset-meleset itu bukan masalah sejarahnya itu sendiri, tetapi sebuah penafsiran dan menggunakan tata bahasa yang berbeda, sehingga seolah-olah berbeda, seolah-olah seperti itu ya. Nanti biasanya mereka-mereka itu mau menyerang keimanan dari situ. Saudara, kalau saudara menggunakan bukan teknik ya, tetapi sebuah keyakinan bahwa Alkitab secara sejarah itu paralel, maka kalau ada hal-hal teknis yang belum diketahui, masalahnya bukan pada sejarah Alkitab itu sendiri, tetapi pada pengetahuan kita yang terbatas. Paham maksud saya, saudara? Alkitab itu paralel dengan sejarah. Maka dari itu ada kata history. Ya, history, his story. Kisah hidupnya. Menarik nggak, saudara? Jadi kisah hidupnya. Dan itu selalu saya katakan itu paralel dengan sejarah. Fik, sangat fik. Nah, maka dari itu para Protestan, para penyerang kekristenan itu, mereka mencoba menyerang kekristenan. Antara lain mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Yang disalibkan adalah Yudas, tapi mereka sendiri belepotan. Yudas atau Barsabas. Yudas atau Simon dari Kirene, mereka sendiri tidak sepakat. Nah, maka dari itu ketika orang-orang mengatakan bahwa Yesus adalah Isa dan itu tidak disalibkan, loh yang benar yang bagaimana? Lawang di sebelah sana aja mengatakan diserupakan, diangkat, tetapi Isa sendiri mengatakan pada waktu aku diwafatkan. Nanti mereka akan cari pembenaran, oh itu nanti di akhir zaman, bla 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 bla. Nah, kita akan menjawab kadurun rempong yang terus mengatakan bahwa Yesus disalib jam berapa. Ada sebuah jawaban yang sangat sederhana dari Gary Tanker, saya dapatkan di sebuah TikTok, simpel sekali, dan itu akhirnya maka dari itu saya semakin yakin dan saya yakinkan kepada saudara-saudara sekalian, terutama grassroots sekalian, akar rumput sekalian. Kalau ada serangan-serangan iman di mana Anda belum bisa menjawab, itu bukan berarti Anda salah beriman. Dan Alkitab tidak bermasalah, masalahnya kita yang kurang belajar saja. Dan selalu seiring perjalanan waktu, Alkitab terus menjawab serangan-serangan iman itu. Paham Bapak Ibu ya? Nah, hari ini kita akan menjawab hal tersebut. Malam hari ini kita memang membahas, ini adalah ada yang mengatakan Kamis Abu ya, malam besok Jumat Agung. Dan besok pagi di doa kuliah pagi IKIM, saya akan menyampaikan Jumat Agung, Jumat Pengkhianatan. Itu jam 4 pagi besok ya, jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, Donditan terutama, dia mencoba menggoyahkan iman Kristen dengan, dan Donditan, saya terus terang mengatakan itu karena dia kan terang-terangan di TikTok dan seterusnya ya. Rempong terhadap iman orang lain, padahal kalau you mu'alaf saja, kain lama dan lain-lain ya.
mau mualaf atau bukan, jangan otak-atik Alkitab lagi. Ya apalagi Aristo, semua yang Apollima gitu ya. Saya beritahu saudara, oke di sini sudah hadir Yesaya, shalom Pak Yesaya. Saya selesaikan dulu ya Pak Yesaya, apa kabar? Nah, mengatakan gini, "Loh, Yesus waktu ditangkap kok lari semua?" Wah, seolah-olah ini masalah gitu. Lalu hidup dalam seandai-andai. Don Ditan selalu mengatakan seandainya, seandainya. Loh, oke, kalau gitu kamu tak tanya seandainya juga bagaimana? Seandainya kamu waktu itu Yesus mau disalibkan, kamu nolong atau apa? Loh, hidup itu jangan seandainya. Sejarah udah berjalan. Paham nggak Saudara? Sejarah itu udah jalan bahwa kitab sucimu itu plagiat. Ya, nyontek lalu membutuhkan yang ATM, amati, tiru, modifikasi. Kau mengatakan Yesus adalah Isa. Isa diangkat, mati atau tidak? Pertanyaannya kan gitu. Sepakat dulu dengan ulama-ulamamu yang lain, pro kontra. Kalau di seluruh dunia, itu kita semua sepakat berdasarkan data dan fakta sejarah. Penyaliban Yesus, itu kita bisa kredibilitas kita bisa kita, saya bukan berkata, taruhan, bukan. Bisa dibuktikan dengan tutup kitab sucimu, kita tutup kitab sucinya Kristen. Tanya kepada sejarah. Bukti-bukti catatan sejarah non-Kristen tentang penyaliban Yesus. Nah, sekarang mana bukti-bukti non-Islam yang mengatakan Yesus diserupakan? Oke, kita sandingkan. Belepotan, Saudara. Setuju nggak? Belepotan. Oke, maka dari itu, bagi Anda, apalagi Don Ditan mengatakan Alkitab adalah Spanyol, separuh nyolong. Kitabmu, berani saya katakan, sepenuhnya nyolong. Apa nggak malu tuh? Dan saya bisa membuktikan itu. Oke, nah, rempongnya itu belum selesai, dunia Islam itu. Loh, Yesus tuh disalibkan jam berapa? Jam 6 atau jam 9? Jam 6 masih di tempatnya Pilatus. Saudara-saudara, saya ingatkan kembali untuk para grassroots sekalian, akar rumput sekalian. Kalau Anda belum bisa menjawab, Anda dibingungkan dengan hal-hal teknis itu, masalahnya bukan di Alkitabnya, masalahnya bukan di sejarahnya, tetapi pengetahuan kita tentang sejarah yang terbatas dan kurang belajar. Maka dari itu gunakan jempolmu untuk belajar. Saudara-saudara, terutama yang meragukan kekristenan, dunia informasi dan pengetahuan itu hanya sejauh jempol. Bahkan Tuhan yang benar, nabi yang cabul atau yang kudus, kitab suci yang betul-betul dari Tuhan atau dongeng, itu hanya sejauh jempol. Ya. Itu hanya sejauh jempol. Nah, nggak usah berdoa dulu, mikir dulu. Jangan beriman dulu, mikir logika dulu. Nah, setelah engkau tahu ini logis atau tidak logis, baru berdoa. Dan saya jamin kalau engkau menggunakan otak waras, logika, pasti pilih Yesus. Orang-orang Islam, Protestan terutama menyerang kekristenan dengan kata Tuhan kok mati, celana kolor. Aduh, itu 1400 tahun itu terus sudah. 1400 tahun. Pertanyaan muter-muter di situ. Hinaan-hinaannya tuh gila-gilaan Saudara. Ini antara lain. Tuh lihat. Ya. Bahkan mengatakan saya semakin yakin bahwa perilaku bejat kafir itu karena mencontoh Yesus yang ada dalam Injil. Membunuh, mencuri, dan suka pelacur. Maka saya tidak heran dimaklumi saja karena memang itulah ajaran agamanya. Siapa yang setuju dengan Citrom Balelo ini? Ayo masuk. Termasuk Citrom Balelo. Ya. Saya menjawab. Apa enggak terbalik? Nanti ketika saya tunjukkan tentang nabimu, kau ngamuk, penistaan. Itu masalahnya di sana. Maka dari itu ketika sidang MKC, saya sebagai saksi ahli mengatakan, Indonesia itu mari kita cerdaskan terutama muslim. Dalil harusnya lawan dengan dalil, tapi faktanya dalil lawan dengan lapor. Otak tidak dengan otak, tapi otak dengan otot. Betul nggak? Maka dari itu saya katakan kepada Citrom Balelo, termasuk siapapun yang percaya bahwa kami mencontoh Yesus dalam Injil yang membunuh, mencuri, suka pelacur. Ayo tunjukkan dalilnya mana. Saya jamin kalian hanya menggunakan Injil-Injil apokrifa, yaitu Injil-Injil palsu. Dan ketika saya ngatakan gini, kau tertawa, menghina, mencemooh. Ya maklum, yang mentertawakan perkataan saya bahwa semua yang kau katakan itu nanti paling Biblos 1928, lalu nanti Amsal 7 ayat 18-19, lalu Injil Barnabas, Filipus, Injil Maryam yang tidak ada pada kanon. Di mana itu sampah yang
sebagai kebenaran. Bahkan Aristo dengan jelas terang-terangan menunjukkan sebuah kitab segepok Injil Barnabas, dan dia mengatakan menghina-hina saya ya. Saya memang di kampung, Pak, Bu. Tinggal saya di kampung. Tahu nggak? Ini tempat tinggal saya. Nih, di kampung. Memang saya di kampung, Aristo, ya. Dan dia mengatakan saya membuktikan Injil Barnabas adalah asli. Wah, saya geleng-geleng kepala. Maka dari itu di sini saya jawab, tunjukkan dalil Alkitab tuduhanmu tentang Yesusku. Oke, dan saya akan tunjukkan tentang nabimu. Kalau live khususnya malam di IKIM, selalu buka link loh, head to head. Gitu ya. Dan gila-gilaan hina-hinaan di sana. Tuhan digebuki kayak maling ayam, habis itu dipantek bugil, hina banget Tuhan kayak gitu. Ini sudah berapa bulan yang lalu, bukan 20 jam yang lalu ya. Ini kan screenshot ya lama. Saya tunggu kamu 3000 tahun untuk head to head. Hina-hinaannya seperti itu. Nih lihat. YHWH cemilan pelengkap kopi 3-in-1 yang disajikan oleh manusia berkolor dengan pembantu Paulus yang pembunuh penulis buku yang menyesatkan. Paulus adalah mantan pembunuh. Dulu pembunuh, setelah ketemu Yesus dia tidak membunuh. Bagaimana dengan nabimu? Saya menjawab loh, tak kasih kaca ya. By the way, kolor itu dipakainya bukan dipelorotkan lalu nafsu bejat ngembat bocil, janda-janda, budak perempuan di rumahnya, bahkan menantu pun disikat. Yesusku nggak begitu, saudara. Saya tunggu live head to head itu orang-orang begitu. Cukup lama itu, saudara. Sampai di sarangnya si Aristo itu saya udah ngomong tuh, ayo. Cuma saya bukan pendebat ya. Saya lebih suka kepada ngangsu krawruh, menimba ilmu, lalu dalil, mari ngomong soal dalil. Lalu selanjutnya biarlah netizen yang menjawab. Biarlah netizen yang memutuskan. Begitu, saudara ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali ke topik, dan yang jelas memang hinaan-hinaan di sebelah itu gila-gilaan. Dan kau bebas menghina karena engkau menggunakan legalitas administratif gitu ya. UAS itu di Singapura ditolak loh. Di Kalimantan ditolak. Yang nolak baru saja ditangkap tuh. Gila nggak Indonesia ini? Nah, saudara, hari ini kita akan membahas bersama Ibu Fadilah rempongnya Kadurun. Yesus disalib jam berapa? Mari kita dengar Gary Tanker, ini sangat menarik. Singkat, saudara, tapi tolong diperhatikan baik-baik. Ya, sebentar. Tolong diperhatikan baik. Loh, mana dia kok nggak muncul? Oh, ini dia. Oke, sabar ya, saya jembrengkan. Nah, ini kan kita Kamis Abu ya, dan besok Jumat Agung, dan hari kemenangan. Kamis putih, Pak. Ya, sorry. Kamis putih. Kamis putih. Iya, Kamis putih. Saya barusan kena abu. Kena abu. Baik, Itu Rabu Abu baru sebulan yang lalu. Iya, 2 kali saya bilang Jumat, ada Jumat Abu. Ini Kamis putih. Ya betul. Iya. Baik, terima kasih Bu. Oke, saudara, mengenai sengsara Yesus, saya ngomong ini sebetulnya dengan gemetaran, saudara, walaupun saya bisa tertawa. Terutama para penyerang-penyerang iman Kristen ya. Anda yang mu'alaf, silakan mu'alaf saja, jangan hina-hina Yesusku. Supaya saya dan kami tidak menggenapi perkataan kitab sucimu sendiri. Jangan kau maki sesembahan mereka supaya mereka tidak memakimu lebih lagi. Oke ya. Shalom, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya kurang setuju kalau kata Pak. Maaf Pak, sebentar. Suara Bapak ini hilang diperbaiki dulu. Tak selesaikan dulu Pak ya, saya udah bagian terakhir. Ya. Oke. Jadi begitu, jangan, silahkan kau belajar lagi tentang, tolong jelaskan tentang nabimu, sampai yang sedetail-detailnya loh, sampai saya tuh bisa tahu tuh, dan itu sudah rahasia umum, istri nabimu mengerok spermanya loh, nempel di sarung atau di jubahnya begitu, cuma dikerok kering loh, luar biasa ya, maaf kok bisa muncrat ke situ, kering cuma dikerok, nggak dicuci, lalu dia sholat loh, itu ceritanya bagaimana, tolong ceritakan kepada kami. Itu kan suatu kebanggaan. Terus dalam semalam menggilir 11 istrinya, padahal istrinya baru 9, dan memiliki 30 kekuatan laki-laki dan seterusnya. Cerita itu yang membanggakan di kamu, ya. Kalau tidak, saya bisa tahu sendiri, begitu ya. Dan itu udah terbuka semua. Jadi jangan menghina-hina ya. Belajarlah, para mu'alaf belajar sungguh-sungguh di sana, sedetail-detailnya sampai sirah nabawiyah itu baca. Kalau enggak, jangan-jangan nanti saya lebih tahu dari kamu. Kan sayang, makanya saya tidak dapat hidayah. Baik, kembali lagi tentang jam berapa Yesus disalib. Bersama Gary Tanker, singkat padat.
Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan jam berapa? Jam 9 atau jam 12? Karena menurut Markus 15 ayat 25, Yesus disalibkan jam 9. Sedangkan menurut Yohanes 19 ayat 14, jam 12 itu Yesus masih di rumah Pilatus. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Dalam Markus 15 ayat 25, menggunakan kata Yunani trite, artinya jam yang ketiga. Sedangkan Yohanes 19 ayat 14 menggunakan kata hekta, artinya jam yang keenam. Markus itu menggunakan sistem waktu yang ada pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu memulai jamnya itu di jam 6 pagi. Artinya ketika jam ketiga, itu benar-benar jam 9 pagi. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia tepat sekali menerjemahkan itu jam 9 pagi. Berbeda dengan Yohanes, karena Yohanes itu menulis menggunakan sistem waktu orang-orang Romawi. Dan orang Romawi itu memulai jamnya dari jam 12 malam. Sehingga ketika dikatakan dalam bahasa asli bahwa hekta jam ke-6, maka yang dimaksud oleh Yohanes itu benar-benar jam 6 pagi. Sehingga secara kronologis sangat tepat, jam 6 pagi Yesus masih ada di hadapannya Pilatus. Lalu kemudian dicambuk sekitar jam 8, Yesus berjalan memikul salib menuju Golgota. Jam 9, Yesus itu disalibkan. Saya Gary Tengker, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Oke, itu singkat padat sekali. Terima kasih Bu Fadilah dan juga Kacung Wardana ya, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu. Halo, halo Pak. Halo. Kok suaranya hilang ya? Pernah dijawab dengan jujur, yaitu Yesusku dan nabimu sama-sama mati. Apa yang terjadi pada hari ketiga? Kalian tidak pernah mau jujur, tidak mau langsung to the point. Kalau kami semuanya jujur, Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya atas kami. Itulah sebabnya Tuhan kami disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Ibu Fadilah, sebelum memberikan pendapat, saya ulang sekali lagi Gary Tengker ini sangat menarik. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan jam berapa? Jam 9 atau jam 12? Karena menurut Markus 15 ayat 25, Yesus disalibkan jam 9. Sedangkan menurut Yohanes 19 ayat 14, jam 12 itu Yesus masih di rumah Pilatus. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Dalam Markus 15 ayat 25, menggunakan kata Yunani trite, artinya jam yang ketiga. Sedangkan Yohanes 19 ayat 14 menggunakan kata hekta, artinya jam yang keenam. Markus itu menggunakan sistem waktu yang ada pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu memulai jamnya itu di jam 6 pagi. Artinya ketika jam ketiga, itu benar-benar jam 9 pagi. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia tepat sekali menerjemahkan itu jam 9 pagi. Berbeda dengan Yohanes, karena Yohanes itu menulis menggunakan sistem waktu orang-orang Romawi. Romawi itu memulai jamnya dari jam 12 malam. Sehingga ketika dikatakan dalam bahasa asli bahwa hekta jam ke-6, maka yang dimaksud oleh Yohanes itu benar-benar jam 6 pagi. Sehingga secara kronologis sangat tepat, jam 6 pagi Yesus masih ada di hadapannya Pilatus. Lalu kemudian dicambuk sekitar jam 8, Yesus berjalan memikul salib menuju Golgota. Jam 9, Yesus itu disalibkan. Saya Gary Tengker, Tuhan Yesus memberkati. Oke, luar biasa ya. Baik Bu Fadilah, apa kabar? Shalom, Bagaimana shalom Pak. pendapat? Kedengeran nggak saya? Iya, kedengaran. Cuma agak Iya, oke. wek. Oh, masa sih Pak? Waduh, kok medeni toh? Iya. Lagi di atas pohon atau bagaimana Bu? Saya lagi di atas bulan yang terbelah. Oh, tadi sempat bagus loh. Ini pakai HP ya? Enggak, saya pakai ini, pakai laptop Pak. Oh, laptop. Iya. Dicoba lagi Bu. Tapi, ya oke nggak suaranya? Robot, kayak robot. Oh gitu. Oke, bentar Pak ya. Saya ganti Iya, device baik. dulu apa gimana ya? Bagaimana tadi sempat bagus? Tadi Saya sempat ganti bagus. ini. Saya ganti device dulu Pak, bentar Pak. Ini saya Oh iya keluar ya, dulu. atau di Ya, restart dulu lah. Di ya. restart dulu. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Pak Yesaya tadi juga sama, sinyalnya kayak robot ya. Silakan Bu Fadilah, boleh keluar dulu, di restart lalu masuk lagi. Tapi Ya, di sini bilangnya ya. suaranya bagus kok. Kenapa? Di live chat bilangnya oke suaranya. Oh, ya wes, silakan. Mungkin jangan-jangan ini sinyal saya. Nah, yombo Pak. Oh iya, berarti sinyal saya. Kalau gitu saya yang merestart ya. Oh, nggak usah. Enggak, saya harus Merestart. restart dulu ini kayaknya, sinyal Iya, saya. berarti kita live and live dong. Ya, gini Bu, silakan Ibu nyampaikan pandangan Ibu, introduce tadi. Saya restart paling 2 menit Bu. Boleh? Silakan. Oke, siap. Ya, silakan Bu. Ya, oke.
begini, berbeda kita dengan umat, RT 6 ya, teman-teman sekalian dalam menentukan mereka menentukan hari raya, kita, menentukan perayaan Paskah ya. Nah, menarik, kenapa? Karena memang yang disampaikan siapa Tengker tadi, jamnya itu berbeda. Saya jadi teringat kami itu ada namanya, sholatur rububina. Jadi bukan sholatur rububina, jadi akpea namanya, sholat 7 waktu. Nah, menarik karena yang disampaikan, Pak Tengker tadi ini sama persis dengan hitungan jam di dalam akpea atau sholat yang yang ada di Ortodoks Koptik ya. Nah, di dalam akpea itu doa jam pertama namanya. Doa jam pertama itu adalah subuh. Nah, hitungannya sama persis dengan Pak Tengker tadi bilang. Jadi itu dihitung namanya jam pertama, jam 6. Doa jam ketiga, bayangin dari jam pertama langsung lompat doa jam ketiga. Nah, oke Pak Heri, dicoba, tes. Suara Pak Heri hilang. Tadi nggak ada gangguan kok, Pak. Pak Heri, suaranya nggak ada, Pak. Halo. Suara Pak Heri nggak kedengeran, Pak. Belum dengar, Pak. Headsetnya kayaknya. Tes mic. Mantap. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Merdu, merusak dunia gitu. Sudah ternyata di Ya. tempat saya yang diganggu jin. Jin korin itu. Oke, silakan Bu, lanjut Bu. Oke. Nah, menarik Pak apa yang disampaikan. Siapa tadi namanya? Si Pak Tengker ini tadi? Gary Tengker. Iya. Heri. Gary Tengker. Oh, Gary Tengker. Orang Manado. Kenapa? Itu sama persis dengan jam-jamnya sholat di Koptik, Pak. Oh, jadi Hampir betul ya sama. hitungannya ya. Ya. Jadi hitungannya gini, doa jam pertama itu adalah subuh di jam 6. Nah, kan sama tadi, hari awal itu di jam 6, tadi kan dibilang jam 6 pagi, benar nggak Pak? Halo Pak Heri, di manakah suara Pak Heri? Di balik pohon kah? Yang Gary Tengker tadi bilang jam pertama di dalam budaya Yahudi adalah jam 6 pagi dia bilang. Nah, di dalam Koptik, ibadah Koptik jam pertama subuh itu adalah jam 6 pagi, itu jam pertama di jam 6 pagi. Kemudian lompat namanya jam ketiga. Nah, coba Pak. Halo, bukalah mic-nya Pak. Unmute dulu. Nah, unmute Pak Heri, dicoba, tes. Nggak ada suara nih Pak. Tes mic. Tes. Itu baru oke. Oke, mantap. Ya, mantap. Nah, tadi dia bilang di dalam bahasa Yunani itu kan jam ketiga. Di dalam ibadah Koptik, akpea itu juga jam ketiga. Jam ketiga itu adalah jam 9, Pak. Nah, jam 9. Kemudian doa jam ke-6 namanya. Jam ke-6 baru masuk jam 3. Jam 12. Nah, ini hitungannya sama persis dengan hitungan Yahudi. Makanya kami memakai namanya kalender Julian. Jadi teman-teman Katolik kan sekarang sudah memasuki Kamis Putih. Ini malam Paskah, ya malam Jumat Agung. Malam Jumat Agung. Nah, kami minggu depan baru memasuki malam Jumat Agung. Masih minggu depan kami baru memasuki itu. Ya. Jadi begitu juga dengan Natal. Teman-teman duluan di tanggal 25, kami di tanggal 7 Januari. Ya, jadi hitungannya berbeda. Nah, perbedaan ini apakah mengubah esensi semuanya yang ada di dalam Alkitab? Tidak sama sekali. Nggak ada mengubah makna dari Alkitab itu, gitu loh. Mau tanggal berapa, kita nggak ada gontok-gontokan. Mau tanggal berapa, walaupun kok selisihnya jauh sekali. Ya, hitungannya sama karena kalender yang dipakai itu berbeda. Kecuali kalender yang dipakai sama, hitungannya berbeda. Nah, ini yang patut dicurigai. Kalendernya sama-sama pakai kalender Hijriyah misalnya. Sama-sama pakai kalender Masehi. Tapi hitungan hari rayanya berbeda. Ini yang patut dipertanyakan. Nah, kalau di kekristenan
Yang berbeda memakai kalendernya. Kami pakai kalender Julian, teman-teman pakai kalender Gregorian. Kalau hitungannya berbeda, ya wajar kalender yang dipakai beda, jadi hitungan tanggalnya juga berbeda, ya. Berbeda kalau misalnya sama-sama memakai kalender Masehi atau sama-sama memakai kalender Hijriyah, tetapi ibadahnya, perayaannya tuh beda sehari. Nah, ini patut dipertanyakan gitu loh. Kalendernya sama, kalender Hijriyahnya sama, hitungannya sama. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini yang patut dipertanyakan. Jadi apa namanya? Hitungannya jelas. Ya, hitungannya jelas. Halo Pak Eri? Ya, hadir. Mantap. Lanjut. Iya. Ya, jadi gini, ya jadi di dalam kita perbedaan penanggalan itu wajar. Karena apa, Pak? Saya bilang tadi, kalender yang dipakai beda. Ya, misal teman-teman memakai kalender Gregorian, Masehi, ya. Kami Ortodoks memakai kalender Julian. Ya, ketika jatuh tanggal yang ditentukan untuk sebuah perayaan berbeda itu wajar. Karena kalender yang dipakai berbeda. Nah, ini yang repot adalah kalendernya sama, kalender Hijriyahnya sama, hitungannya kalender Masehinya sama. Nah, tapi kenapa perayaannya harinya berbeda? Ini yang patut dipertanyakan. Satu, tapi berbeda. Kecuali dua berbeda itu nggak masalah gitu loh. Ya, nah betul tadi kalau si Gary Tanker bilang tuh hitungannya itu misalnya kalau di dalam Koptik hampir sama dengan Yahudi, kayak misalnya menghitung hari sekarang ini kita bilang malam Jumat, orang sana bilangnya Kamis malam, ya Kamis malam. Nah, untuk menentukan hari Sabat, ya hari Sabat di dalam apa namanya budaya Yahudi, hari Sabat itu dimulai Jumat sore jam 6. Jam 6 sore Jumat itu sudah dimulai. Sudah dimulai, mereka tidak elektronik dan segala macam, tidak memasak dan segala macam, api-apian nggak boleh. Itu nah dari jam 6 sore Jumat sore jam 6 sampai ke Sabtu sore jam 6. Hitungannya Yahudi seperti itu. Hitungannya Yahudi seperti itu. Maka dengan hitungan yang Pak Gary tadi bilang tepat sudah, Pak. Makanya dibilang kan jam ketiga itu berada di jam 9. Jam ke-6 itu berada di jam 12. Jam ke-9 itu berada di jam 3 gitu loh. Makanya kalau kami di Koptik ya ada namanya doa Akpeya itu 6 jam doa Akpeya. Itu perjalanan di mana apa namanya ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, perjalanan sebelum itu. Nah, sejak dia ketika dia berdoa di Taman Getsemani subuh-subuh hari itu, kemudian ketika dia diadili, sebelumnya ketika Yudas mengkhianati dia, menjual dia dengan 30 keping perak, kemudian ketika Tuhan Yesus ditangkap, itu semua jadwal doa Akpeyanya itu berhubungan dengan itu. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, kemudian ketika dia mati di kayu salib, kemudian diturunkan, masukkan ke kubur, kemudian doa jam ke-12 itu ketika kubur terbuka kosong dan itu Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi semuanya itu berhubungan gitu loh, Pak Heri. Jadi kalau saya bilang berbeda waktu sesuai dengan dengan budayanya Yahudi kalau yang ada di Alkitab kita. Gitu Pak Heri. Monggo Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Menarik ya. Suara saya oke ya? Oke, merdu Pak, merdu. Oke. Ya kayaknya ada gangguan sinyal ini kecer di sini Pak Yesaya. Setelah ini Pak Yesaya akan berikan tanggapannya singkat, lalu ada sebuah kesaksian dari Pak Yesaya. Tapi sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang menarik di live chat ya. Tadi ya. Langsung saja, ilmu pengetahuan itu hanya sejauh jempol tentang Gregorian dan sebentar. Julian Pak. Julian, ya kalender Iya. Julian dan Gregorian. Langsung saja di sini langsung ketemu kok ya. Jadi ini apa yang dimaksud dengan Julian? Kalender Julian itu adalah sistem penanggalan yang ditetapkan oleh Julius Caesar, sang diktator Republik Romawi kala itu, berkuasa dari tahun 49
sebelum Masehi hingga 44 sebelum Masehi. Kalender Romawi ini menggunakan penanggalan sistem rotasi revolusi bumi terhadap matahari, ya. Nah, sementara itu Julian ya. Nah ini Julian. Kalender Julian adalah 365 hari dan 6 jam. Perhitung Gregorian menemukan bahwa 6 jam terlalu lama dan mempersingkatnya menjadi 5 jam 49 menit. Ini memang suatu penanggalan yang sangat rumit. Pak Bambang Nurisena pernah menjelaskan itu, saya pusing. Tapi dia sendiri tahu, ayo mumet ora, pusing apa enggak. Nah, apa yang dimaksud dengan kalender Gregorian? Kalender Gregorius atau Gregorian adalah penanggalan yang paling banyak digunakan oleh orang Barat, yaitu sistem penanggalan yang dibangun oleh Paus Gregorius ke-8 dan dikenalkan kepada dunia di antara 4 dan 15 Oktober. Kok putus suaranya Pak Ikim? Oh iya, saya pikir saya yang putus tadi. Pak Eri? Mungkin Pak Heri menunggu malam Lailatul Qadar, Bu Fadilah. Iya kali. Malam 1000 bulan. Pak Eri, apakah? Ya. Tapi sampai hari ini tidak ketemu juga ya, Bu ya. Ya kan gitu. Itulah. Halo Pak Eri. Pak Eri. Iya. Mana pernah ada 1000 bulan, Bu. Tapi hari bulan ada, Bu. Tanggal bulan. Tapi kalau bulan menjadi 1000 itu tidak mungkin. Nah, itu dia, betul. Nah, di sana tentang bulan hilal saja hitung-hitungannya udah beda kan kalian. Jadi itu sudah hal yang biasa. Oke, baik itu saja Pak Yesaya, silahkan pendapat Anda. Ya, kalau bagi saya detik, menit dan semuanya itu bagi saya masih bukanlah sebuah kerecahan dan bukanlah dasar kepada sebuah iman kan begitu. Tapi hari ini ya Pak, kalau kita mengatakan ceritanya itu penuh dengan fenomena, penuh dengan semua orang perlu tahu dan tahu hal itu kan. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun bukti sejarah yang membuktikan Muhammad itu pernah ada. Itu bagi saya. Tapi kalau reco-reco tentang Tuhan Yesus sampai hari ini dan bahkan selamanya masih ditatap mata dan dapat dilihat. Buktinya Bu Fadilah juga pernah melihat kan gitu Bu. Apapun persoalannya. Tetapi katanya kalau saya masih ketika sekarang saya semakin heran terheri-heri Pak Ikim. Kalau kita beriman tapi tidak mengenal apakah iman kita. Apakah kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan tetapi kita tidak tahu Tuhan kita, bagaimana kita mengatakan dia Tuhan kan gitu. Sepertinya saya mengatakan Pak Heri Jenderal Hakim tetapi saya tidak mengenal Pak Jenderal Hakim dan saya tidak pernah ketemu dengan Pak Heri Hakim, berarti saya adalah hayalan semata kan gitu Pak. Nah, itulah sebenarnya. Saya dengan kata-kata yang sangat saya katakan ya Pak Heri ya. Kalau bagi saya cuma kurang setuju kata-kata membela iman. Nah, kita bukanlah sebuah membela iman ya. Kalau bagi saya lebih setuju dengan kata-kata meluruskan pengetahuan atau pemikiran orang lain tentang iman kita yang salah pada pandangan yang tertulis yang sudah kita pelajari. Itu sebenarnya kita tidak pernah membela iman. Iman itu tidak bisa dibela dan iman itu adalah hak asasi dan juga personal di dalam seseorang itu. Itulah iman adalah sebab itulah iman adalah dikatakan pribadi kan gitu. Nah, tapi kalau hari ini saya ingin katakan satu hal ya gitu ya. Tadi lupa. Jadi katanya gini. Kalau kita mengatakan kita mengimani sesuatu dan tidak kalau kita sibuk untuk mencari kesalahan iman orang lain, di situ kita tidak akan melihat iman kita sendiri. Begitu juga dengan kelakuan juga. Kalau kita sibuk melihat kesalahan orang lain, kita tidak akan menemukan kebodohan, kesalahan diri sendiri. Sampai bila pun kita tidak akan dapat membetulkan diri sendiri dan memperbaiki segala kesalahan diri sendiri, bahkan ulah sendiri pun kita tidak susah untuk memperbaiki, untuk menjadi manusia yang lebih baik atau lebih dewasa itu kan gitu. Apalagi kalau iman. Kalau kita sibuk berkata dengan iman orang lain, tapi kita tidak mengenal iman kita sendiri, itu soalnya bodoh.
Kita membela iman kita, belum tentu iman kita yang benar itu, belum tentu kita mengenal apa yang kita imani, justru kita sibuk-sibuk untuk membela iman orang lain. Itulah celakanya kalau kita hari ini kan. Ya, itu yang membuat saya pada satu ketika saya mencari Tuhan, ketika saya ingin mengenal iman saya sendiri. Nah, itu jauh sekali perlukan waktu yang sangat lama juga. Memang seperti pengalaman Bu Padilla, untuk melepaskan apa yang sudah menjadi asam garam dan juga sebuah kepercayaan di dalam hati, apalagi sudah menjadi iman di dalam pikiran dan segala kehidupan, untuk menyerahkan diri kepada kehidupan yang baru itu sangatlah diperhitungkan, sangat banyak hal yang dipertimbangkan dan menjadi soal hidup dan mati untuk menerima iman yang baru itu. Ya pastikan Bu Padilla, benar nggak? Betul Pak, setuju Nah, sekali. itu yang sangat. Tapi yang luar biasanya Bu, ketika saya menerima Tuhan Yesus, saya tidak pernah termimpi rasa yang sangat, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Seperti kata Bu Padilla, world is mine. Semuanya orang itu tidak punya, saya yang punya dunia ini. Kamu tidak ada apanya. Seperti begitu kan Bu Padilla. Sepertinya lucu, tapi memang benar kenyataan itu. Benar nggak Bu Padilla? Betul. Nah, itu yang saya katakan Bu Padilla. This freedom, this freedom in my heart, in my mind, in my world, gitu. Ya kan? Itu adalah bagi saya kemerdekaan yang memerdekakan, membuat saya damai, sejahtera, sukacita, kasih surgawi itu. Itu yang saya baru hari ini saya mengerti. Ketika saya merasakan pelepasan yang sangat ringan itu, hari ini saya mengerti. Itulah kemerdekaan, damai, surgawi, sukacita, surga. Wow. Anda paling rugi kalau tidak merasakan itu. Lalu bagaimana Anda mengatakan Anda adalah ahli waris kerajaan surga kalau Anda tidak merasakan kemerdekaan surga itu? Itu sangat mahal, dibayar dengan darah dan juga kisah yang nyata yang dilakukan. Tuhan nuzul menjadi manusia dan mencurahkan darahnya yang kudus di kayu salib itu. Baru hari ini saya mengerti, dan 2-3 hari yang lepas baru saya mengerti. Oh, that's why the reason Tuhan mati di kayu salib itu. Tapi kalau boleh saya cerita sedikit ya PGM ya, melalui kehidupannya. Saya itu anak keempat di dalam keluarga, dan kami adik-beradik itu itu adalah 6 adik-beradik, dan saya itu adalah antara adik-beradik yang maaf kalau rasanya menyombongkan diri, tapi kenyataan dan fakta saya harus katakan, saya antara anak yang paling bijak dan juga cerdas pikirannya, dan saya syukuri hal itu karena saya pun tidak tahu karena keluarga saya itu, di dalam keluarga saya mewarisi apa yang bapak dengan kakek nenek saya itu, kakek saya adalah golongan orang yang keluarga Dayak yang cerdas. Namun saya waktu ketika saya masih kecil itu, saya itu keluarga yang penuh dengan jimat-jimat, penuh dengan mantra-mantra, penuh dengan juga dunia persilatan, dan juga penuh dengan juga ilmu gaib saya. Nah, itu keluarga saya itu semenjak daripada keluarga bapak saya itu, saya orang Kristen Bu. Cuma Kristen Dayak itu seperti ini. Namanya Kristen tetapi tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, gitu. Karena satu hal ya, karena ada sejarah di tanah Borneo bagian Sarawak itu, kenapa orang Dayak memilih menjadi orang Kristen kan? Karena ada satu keterlingkahan kaum di antara Madura dengan Dayak dulu, dan itu golongan Islam, jadi begitu. Jadi pemusuhan yang sangat lama. Jadi itu sebabnya saya orang Dayak harus menjadi orang Kristen. Itulah sebabnya saya menjadi anak di bawah kerajaan Jan Block, itu tanah jajahan Inggris itu. Dan saya itu adalah daripada cucu kepada waris kepada cucu yang keempat
dari apa ya, Temenggung, siapa nama atuk saya itu ya. Saya daripada Temenggung juga, dan juga orang tahu di Sarawak itu. Mereka tahu, dan juga saya juga dari kelahiran itu. Dan seperti biasa saya umur anak kecil itu, saya orang yang dilatih untuk belajar silat. Dan saya itu diwarisi, dan kebetulan juga saya anak yang keempat, dan atuk saya itu melihat, saya tidak tahu bagaimana dia cara melihat ilmu gelap itu, tapi atuk saya memilih saya itu mewarisi ilmu gelap. Dan atuk saya itu seringkali saya melihat dia membacakan mantra itu, dan dia memberikan mantra itu, saya selalu cakap dengan 3 roh itu. Semenjak saya umur 5 tahun, 5 tahun saya sudah bergaul dengan dunia saya kalau pada umumnya saya waktu kecil itu saya tidak tahu itu dunia gelap ya saudara. Saya merasakan itu teman ya, seperti teman ya. Tapi mereka itu tidak bisa dilihat orang lain. Nah, saya tahu di situ, cuma saya tahu itu adalah roh ya, roh di luar itu. Nah, sampai saya usia 10 tahun, 11 tahun, itu saya sering dibully dan semuanya. Dari situlah mulainya atuk saya menyerapkan ilmu dengki, ilmu cemburu, dan ilmu juga kedendaman dari situ. Nah, memula dari situlah saya belajar lebih dalam dengan ilmu ilmu persilatan dan juga ilmu gaib itu. Sampai di sekolah menengah yaitu SMP, saya itu mungkin menjadi liar. Nah, apalagi kalau sekolahnya awalnya itu masih di dalam agak perkampungan, tetapi kalau SMP itu saya sudah menjadi sekolah ke bandar ya saudara. Sebab di sana melalui sungai, perjalanan di sana melalui perahu sampai 1 jam 2 jam begitu. Dan saya sampai di SMP itu makin liar dan menjadi anak metropolitan lah begitu. Nah, tetapi saya masih terkawal lagi. Dalam usia saya 14 tahun itu saya menjadi orang yang sangat nakal. Nah, saya dipantang dalam kemarahan, dan justru oleh kerana itu saya dalam kes di sekolah itu, sampai saya itu sekolah budak nakal kerana sampai memukul cikgu guru, maksud saya bapak guru itu pakai cangkul, jadi saya sampai sekolah budak nakal 2 tahun di Kuching. Akhirnya saya sudah sampai umur 21 tahun saya sampai di Tanah Semenanjung, dan juga bapak saya berpindah juga karena anak-anak semua jadi masalah dan juga masalah ekonomi. Jadi saya sampai di satu belajar untuk hidup sendirilah. Ketika itulah mulanya saya mencari duit dan bergaul dengan teman-teman yang tidak benar ya. Dan saya itu mukung senji, dada, apa semuanya. Maksud saya narkoba ya saudara. Ketika narkoba apapun yang saya coba, teman-teman semuanya. Dan mulailah saya menjadi orang yang, ya kalau mabuk itu sudah biasa menjadi hidup asam garam orang Dayak. Nah, tapi ketika saya kumpul, saya mendapat uang yang sangat luar biasa. Itu sampai hari-hari itu sampai, kalau kiraan uang Indonesia itu sampai 10-11 juta ya. Oleh daripada uang narkoba, dan juga uang membuat film cetak rompak itu ya, film haram ya begitu. Jadi saya itu menjadi sebuah geng. Ya, saya tidak perlu sebutkan itu ya. Itu biarkan masa lalu, dan saya tidak mau jadi campur di situ. Nah, ketika saya ingin saya menjadi liar, disitulah saya merasa diri itu sangat kuat. Saya rasa diri itulah paling hebat. Nah, di saat saya merasa diri kuat, disitulah mulanya saya menjadi sebuah kisah yang sangat menjadi bagi saya pemulaan hidup saya mulai mengenal Tuhan, tapi belum mengendirakan Tuhan. Dan saya gaduh ke sana sini, badan semuanya itu sampai compang-camping. Itu mungkin juga nanti saya tunjukkan gambar, boleh ya Pak Ikim? Gambar untuk bekas-bekas itu ya. Boleh. Ya. Ya, silakan Pak. Nah, biar saya ceritakan habis dulu Pak, nanti saya tunjukkan gambar semuanya ya, gitu. Ya. Nah, ketika itu saya merasa ternyata hidup ini tidak pernah puas ya saudara. Ketika Anda merasa sendiri Anda itu top, itu tidak mungkin. Ya, Pak Yosa ya. Ya Pak.
Lanjut Pak, lanjut. Boleh singkat padat Pak. Tadi sempat Ya, hilang. ya, Ya. saya mulai begitulah Pak. Jadi begaduh ketika saya gaduh malam hari yang sangat mengerikan bagi saya itu saya coba untuk mengambil uang, merampok uang kumpulan itu, geng itu ya Pak. Jadi malam itu adalah kita orang itu begaduh pakai parang dan semuanya. Dan hari itu saya kebetulan orang yang bergaduh dengan saya itu sedang sedang di dalam pemburuan negara ya. Dan saya itu hanyalah dalam pemburuan yang kecil. Nah, syukurlah ketika teman saya itu meninggal dan teman mereka juga meninggal 2 orang, saya dengan teman saya meninggal dan orang itu ditangkap, saya juga ditangkap, tapi saya tidak dipenjara seumur hidup. Oleh karena saya menjadi seperti penolong kepada polisi lah, karena menangkap orang yang dikehendaki itu. Nah, dari situ saya koma ya saudara. Saya tidak sadarkan diri. Ketika saya di dalam koma itu ya saudara, itu yang saya mulai katakan saya hidup seperti sadar tidak sadar ya saudara. Tapi rasanya tidur itu seperti semalam. Dan dari situlah saya koma, dikatakan orang tua saya mati, dan saya dibawa balik ke kampung dan sudah dibeli oleh keranda itu, dan saya dikatakan diotiskan mati ya, sebab saya tidak punya nadi dalam beberapa hari. Jadi sebab itulah saya dibawa ke kampung untuk dikuburkan. Nah, memula dari situlah saya sepertinya nggak tahu bagaimana mimpi atau tidak ya. Nah, saya ketemu satu ya roh Tuhan ya kalau saya katakan sekarang. Saya dilihatkan dengan dunia kehidupan yang sangat kelam. Tetapi saya melihat neraka itu yang sangat mengerikan sekali sudah. Saya sangat mengerikan. Saya ingat mama dan papa saya juga ketika saya itu. Tetapi karena ada suara Tuhan mengatakan, bertobatlah anakku. Di sini bukanlah tempat bagimu. Dan saya kembali di situ dan saya terbangun. Ketika saya bangun mengetuk keranda itu, orang menjadi tingang-ingang bahwa saya tidak mati sebenarnya. Dan saya bangun dan saya didoakan. Tapi agak lucu juga mereka kok doakan saya. Kenapa doakan saya? Saya sudah mati kan gitu. Kan bukan itu dilarang kan. Saya sudah tahu sedikit lah pasal firman Tuhan itu. Cuma saya orang yang degil lah. Nah, disitulah saya mulai mengenal Tuhan dan saya mencari Tuhan. Tapi belum saya bertobat, sudah. Saya belum bertobat. Saya cuma menerima, tapi saya tidak mau baptis. Ketika itu saya masih ragu. Karena saya masih percaya dengan kekuatan yang gelap itu. Dari situlah saya mulai membentak dan juga saya mendirikan sebuah rumah tangga dari situ. Oleh kerana kepahitan itu. Nah, itulah permulaannya. Ketika saya kehilangan rumah tangga, disitulah saya dibentuk Tuhan dan saya mencari Tuhan, saudara. Walau kepahitan, hidup segan mati tak mau, saya mencari Tuhan. Kenapa saya mencari Tuhan masa itu? Karena orang yang keluarga saya, bapak saya semua tidak peduli semua dengan saya. Karena orang tidak peduli dengan saya, oleh sebab itulah saya mencari Tuhan dan saya mencari gereja. Nah, disitulah mulai saya mengenal hamba Tuhan, ya wanita. Nah, disebabkan itulah saya merasakan dunia banyak yang menolak saya ketika itu, tetapi Tuhan saja yang memilih untuk mengasihi aku. Nah, disitulah mulanya aku ingin membuka hati pertobatan itu, Pak Ikim, dan saya minta dibaptis, dan saya sangat menangis ketika itu. Waktu saya baptis itu, saya merasakan ada roh yang keluar daripada tubuh saya. Nah, waktu ketika itu keluar, itulah masa saya merasa badan saya sangat ringan. Dan saya dibaptis oleh Om Ruben, yang membaptis saya, Om Ruben masa itu. Dan saya merasakan, wah, dunia ini ternyata sangat indah sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saya belajar firman Tuhan. Tapi saya masih menyalahkan Tuhan waktu dalam proses untuk menjadi kedewasaan itu, Pak Ikim. Oleh kerana saya hilang keluarga, saya katakan Tuhan, ini tidak adil semuanya. Nah, tapi kalau saya ingat, waktu saya mula mencari Tuhan, yang awalnya itu, saya pernah berjanji dengan Tuhan. Saya katakan, ujilah aku
Oleh karena itu mungkin itulah Tuhan memproses saya untuk menjadi lebih baik. Ketika saya mengalami masalah keluarga, tetapi Tuhan menghantar orang yang masalah keluarga, dan saya dipakai Tuhan untuk membentuk keluarga itu kembali dan menyatukan, dan banyak keluarga. Dari situ saya bertanya dengan Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya ini masalah keluarga Tuhan, kok membentukkan keluarga orang lain, saya rumah tangga sendiri masalah. Dan dari situlah saya mengerti, dan Tuhan membentuk saya sampai sekarang. Awal pandemi adalah awal permulaan saya lebih dekat mencari Tuhan, dan justru karena hadiran Pak Kace dan juga Pak Yesus Mundulu dan juga Pak Nabaragi, itu saya menjadi kuat, dan justru saya memegang firman Tuhan, kalau saya tidak memberitakan Injil, silakanlah aku. Dari situlah saya menanamkan sikap itu, saudara. Dan banyak juga sekarang saya dipakai Tuhan, dan saya tidak pernah menjangka untuk menjadi orang penginjil, dan Tuhan memberikan hal itu. Banyak orang Melayu itu banyak diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus juga. Dan saya mempunyai kebijaksanaan yang diberikan Tuhan itu. Daripada pelajaran juga Tuhan memakai saya juga luar biasa. Sampai hari ini saya masih melakukan hal itu. Justru kalau dulu saya pernah mengatakan kalau menjadi penjahat saja, saya terinspirasi juga dengan pastor ya siapa itu. Nah, kalau kita menjadi orang jahat saja kita berani, mengapa tidak kok kalau kita memberitakan Injil untuk keselamatan jiwa begitu. Jadi saya tekad juga, kalau saya mati oleh karena Injil, tetapi saya mendapatkan kehidupan yang kekal, itu tidak merugikan. Karena hidup di sini hanyalah sementara. Kehidupan kita ini adalah sementara, tetapi di sana kita hidup yang kekal untuk mempertahankan kehidupan di sini. Sedangkan kita tahu hidup ini adalah sementara, tetapi hidup sana adalah kekal. Dan dari mulai hari itu saya nekat mengatakan, Tuhan, saya ingin mengapakan firman-Mu. Tapi hari kata saya mengingat sesuatu hal ketika saya masih mencari kesalahan, kepercayaan orang lain dan mengejek kepercayaan orang lain, dan juga mencari mengolok-olok agama orang lain. Saya tidak akan mengenal agama saya sendiri. Tetapi ketika saya menyelami dan mengetahui iman saya, dan saya mengetahui apa yang saya imani, dan saya coba untuk mencari siapakah Tuhan itu yang sebenarnya. Karena ketika saya mengenal iman saya merasakan ini bukan iman yang benar. Ini justru adalah temannya hantu. Dari situ saya mencari Tuhan. Ternyata saya mencari Tuhan seluruh banyak agama, tapi satu agama yang saya nekat. Banyak agama mengatakan dia menyembah Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Maka dari situ saya mengatakan, kalau mereka tidak mengenal Tuhan, bagaimana sama juga dengan saya, pasti saya juga tidak akan mengenal Tuhan yang mereka sembah. Tetapi kalau saya mengenal Kristus, saya mengenal Tuhan itu, mengapa saya tidak ikut? Karena saya mengenal, bukan berarti saya tidak berangan-angan, Pak. Kalau saya mengatakan Tuhan Yesus itu tidak ada sejarah dan nyata dan semuanya, dan saya tidak pernah melihat, itu namanya omong kosong, itu namanya angan-angan. Tapi sia-sialah mengatakan dia Tuhan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Yesaya untuk kesaksiannya, dan luar biasa maju terus di dalam Tuhan karena kasih Tuhan. Dan tentu Pak Yesaya tidak pernah menyesal ya terima Yesus, Pak ya. Pernah menyesal nggak? Waduh, nyesal kali kalau saya tidak mengenal dia, Pak. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Justru kalau saya tidak mengenal Tuhan Yesus ya Pak Ikim, saya tidak mengenali saya sendiri ini bodoh sebenarnya, Pak. Saya tidak mengenal saya ini ego sebenarnya, Pak. Dan justru saya tidak mengenal saya ini upanya saya ini temannya setan. Ya, betul. Baik. Luar biasa. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Nah, sahabat, ada satu berita yang menarik sekali. Di sini Anda yang mau perjalanan ziarah mempelajari jejak kebenaran di Tanah Perjanjian, itu akan berangkat tanggal 18 sampai 28 November 2024 bersama Ifadilah Hafiz. Ayo. Ye. Nah, ini enggak teori Saudara ya. Kalau di sana kita bukan berkunjung lalu ada batu yang kita jedot-jedot di kepalanya, bukan begitu.
Ibu Fadila ini sudah pengalaman ke sana. Nih, jadi nggak omong kosong, Wah, terima kasih Pak Heri. nggak cuma Sip. ngomong-ngomong ya, nggak cuma ngomong-ngomong. Nah, ini Ibu Oh, Fadila jadi Ngomong-ngomong. guru tour guide-nya Bu Fadila ya? kenapa? Ya, Tour guide-nya tour ada juga. Ya, Iya. nanti satu Ya, lagi ya. ini salah satu cara juga kita untuk memberkati Bu Fadila juga ya, saudara. Iya, betul Amin, ya. amin. Nah, Ya. ini Bu Fadila waktu ke sana saya menangis loh lihat foto ini. Serius, saya menangis gitu ya. Nangisnya kenapa? Kok aku nggak diajak gitu loh, nangis. Sampean diajak sama Pak Lidara, sampean nggak bisa Bu Fadila karena ada tugas lain yang menunggu kan Iya, begitu, saya Pak. Iya, saya nggak bisa terlalu jujur. Jadi saudara ke sana ya. 2.000 US dollar, 2.890 itu biaya loh. Iya, di sana kan nggak berenang, ya naik pesawat terus hotel yang Nek buruk, Pak. dan Anda ke sana kan tidak puasa, makan kan. Nah, itu biaya-biaya Ya, obat semuanya itu include semuanya include makan ya dan itu hari segala pertama Iya, sampai hari ke-11. betul. Oke, silakan ya hubungi saja di sana sudah ada. Kota Person. Turnya ya Ratu Wisata sudah ada. Nah, terus yang berangkat ke sana saya tolong oleh-olehi saya ini ya batu yang untuk melempari Stefanus ya supaya tak siapkan di rumah nanti. Kira batu untuk melempar jumroh itu, Pak. Bukan, Tahu, Pak. Untuk apa batunya Pak Ikim? Memang disakralkan, Pak. bukan untuk Nanti melempar dicium supaya jin. Ya, jangan Pak Ikim. Saya teringat dengan kata Pak Ikim batu ya. Saya itu dulu mempunyai lebih kurang 1-2 guni ya Pak, batu. Tapi batunya macam-macam jenis ya. Itu telapak kaki orang mati, apa namanya, tanduk-tanduk begitulah ya Pak ya. Apa bulu babi lah gitu ya. Itu. Nah, Kalimantan gitu itu ya. iya banyak Pak. Iya, Kan banyak. orang Dayak itu banyak batu-batunya juga Pak. Banyak batu-batunya. Ya itulah, tapi saya punya ada satu itu adalah taring babi Pak. Itu ada bulatnya. Itu kalau dimandikan hanya salah keluarga tertentu yang punya seperti apa jimat itu Pak. Kalau punya jimat itu berarti keluarga ada bantuan-bantuan gitu ya, gitu. Tapi kalau itu digunakan pasti orang mati. Nah, kalau bahasa di Sarawak itu dikatakan ada satu itu ada jimat mantra yang bernama penungkam. Itu kalau diserukan Pak, itu pasti mati. Tetapi kalau setelah saya mengenal Tuhan, saya kagak takut dengan hal itu Pak. Karena saya mengimani firman Tuhan, Tuhan mengatakan justru iblis itu di bawah kaki kita. Dan apa? Roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam bumi ini. Kan itu. Jadi saya tidak pernah takut. Nah, tapi kebalik sekarang Pak. Dulu saya selalu melihat setan, tapi selalu saya datang ke rumah katanya tempat angker dan tempat-tempat ya agak hutan lah gitu ya Pak. Yang tempatnya itu ada tempat apa bahala-bahalanya orang Dayak itu. Orang melihat hantu, tapi saya kagak melihat. Sampai hantunya apa meluk saya katanya, saya tidak melihat. Nah, itulah herannya sekarang. Jadi saya mengatakan, sebab itu saya pernah mengatakan, kalau kita takut akan setan, berarti kita kalau kita masih melihat setan, berarti kita masih temannya setan. Tapi kalau kita temannya Roh Kudus, setan tidak akan mau teman dengan kita. Bahkan dekat dengan kita juga takut ya Pak. Ya, oke, baik. Oke, Bu Fadila, terima kasih Pak Yesaya ya. Jadi ingat ya, Ibu Fadila sudah ke sana, jadi sebagian daripada tour guide di sana ya, bisa rame-rame ke sana dan akan menjelaskan dan penting sekali arkeologianya tuh ada di sana. Ya Bu ya. Jadi kisah-kisah di Alkitab itu terkonfirmasi dengan sejarah. Bu Fadila, silakan mungkin ada hal lain yang mau disampaikan. Ya, berkaitan ini ya, betul Pak Heri bilang tadi. Jadi kalau ke sana itu kita banyak hal ya yang kita dapatkan, tidak cuma sekedar ibadah, tetapi kita melihat bahwasanya kekuasaan Tuhan tuh terpelihara dengan baik di situ. Sejarah itu sangat dipelihara Tuhan dengan baik. Konfirmasi dengan sejarah ya Bu. Betul Pak, terpelihara semuanya ada. Baik. Ibu kan sudah pengalaman ke sana nih. Gimana Bu waktu ke sana, kesan hati bagaimana? Ceritakan, silakan. Jujur Pak ya, sebelum ke sana itu kadang orang Kristen ini juga suka hoax ya. Wah, nanti kalau kamu ke sana tuh begini dan begitu, masuk ke Israel tuh susah, orang Israel tuh begini dan begitu. Tapi begitu saya sampai ke sana, orang Israel tuh baik-baik Pak. Kalau kita bilang shalom, itu mereka wah senang sekali. Nah, tuh saya foto sama anak-anak Israel. Di belakang saya tuh Galilea itu Pak, Sungai Galilea. Ya, pas di belakang saya.
Iya. Iya, iya. Nah, saya cuman merasakan setiap perjalanan tuh merasakan, apa namanya, kayak terbawa di masa ketika dari perjanjian lama ya. Musa, Daud, nah Abraham, itu kayak kita terasa dibawa di masa itu gitu. Bu, Kemudian maaf saya masuk potong. Ini ya. siapa? Ini orang atau boneka itu? Ini metak culek, Pak. Anak Palestina itu di dekat apa, Anak dekat yang Palestina. beratapan itu. Loh, Iya. Ibu ketemu orang Palestina piye, Bu? Dibilang kafir enggak? Enggak, mereka baik-baik aja. Malah mereka malah mereka baik sekali, Pak, mereka. Mereka ada yang Kristen dan ada yang Islam. Banyak yang Hmm. karena saya bisa bahasa Arab. Jadi kalau misalnya saya belanja tuh di toko-toko mereka tuh dikasih murah. Oh. Dan Palestina mereka juga banyak baik-baik Kristen ramah, ya? Pak. Orang Palestina Oh, Kristen banyak. juga? Banyak. Hmm. Yang banyak Kristen itu di ini, Pak, di bagian apa, Via Dolorosa. Kan itu kayak Hmm. labirin. Pinggir-pinggirnya itu banyak toko-toko. Yang punya toko-toko itu adalah kebanyakan orang-orang Kristen, terutama Katolik sama Ortodoks, itu banyak sekali. Hmm. Iya, jadi apa namanya, eee ketika masuk di perjalanan di perjanjian baru, apalagi ketika Mhm. Padahal waktu itu Ibu Fadila bersama Pak Lidara, King David, itu pas lagi rame-ramenya, pasca serangannya Hamas 7 Oktober ya, dan itu lagi perang antara Israel melawan Hamas itu, ya Bu ya? Tapi bisa di sana itu, Ibu Fadila. Loh, gantian Bethlehem. bel. Ya, Nah, yang silakan. paling membuat saya terenyuh dan nggak bisa sampai sekarang tuh masih merinding itu Mhm. di Golgota sama di Gereja Ayam, Pak. Gereja Hmm. Ayam itu gerejanya ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mhm. Nah, itu kan di bawah itu tempat penyiksaan Tuhan Yesus itu, wah kita nangis meraung-raung di situ, Pak. Saya udah Hmm. kayak ini ya, mengingat kayak kita tuh betul-betul terbawa gitu loh, Pak, di situ. Jadi ya, kalau memang apa namanya, Tuhan izinkan, ya semua itu kan, atas izin Tuhan. Uang ada, waktu nggak ada, kan begitu, Pak. Waktu ada, uangnya nggak ada. Nah ini, tapi, saya yakin berdoa, amini dan imani pasti bisa berangkat begitu. Pak Mhm. Heri sih masih banyak tugas. Iya, tugasnya itu dunia dan akhirat ya. Ya makanya itu dia. Iya, begitu, Pak. Tapi yang jelas di Oh, sana saudara bisa belajar, sejarah ya, banyak sekali, Pak. Betul, banyak sekali dan itu penting di sana untuk belajar, bukan sekedar wisata, bukan mau cari betul. baptis di Sungai Yordan, bukan, tetapi tetapi kita belajar artinya, kisah di dalam Alkitab itu semua terkonfirmasi dengan sejarah, ya. Betul Boleh sekali. boleh bentar dulu Pak Ikim. Saya mau nanya Bu Fadila sebab banyak Ya. di sini ada pengajar-pengajar sesat gini Bu. Katanya orang Islam di Israel itu selalu diintimidasi dan juga Siapa selalu bilang? dibully Pak. Enggak. Hmm. Masjid itu banyak di Israel. Nah Di loh, Bethlehem Bebas itu ya Bu. ada, di Bethlehem itu dekat gereja Nativity itu ada masjid kok. Pergerakan mereka bebas juga kan Bu, seperti Bebas. apa kayak biasa ya. Iya, bebas banget. Jadi bahasa kedua Israel itu adalah bahasa keduanya adalah bahasa Arab, jangan salah. nah Jadi loh. begitu masuk Ya. Israel itu di atasnya tulisan Ibrani, bawahnya tulisan Arab. Mhm. Dan orang sana tuh Ya. bebas aja. Dengan itu orang Malaysia saya bagi pesan nih Bu. Saya bagi pesan juga sebab saya bagi link dengan teman-teman tadi kan. Dengan itu teman-teman orang Malaysia jangan suka mendengar hoak. Ini orang Sama sendiri Indonesia juga pergi ke begitu. sana dan banyak orang mengatakan apa orang Islam itu diintimidasi, pergerakan mereka dibatasi dan juga mereka itu dia selalu digambarkan itu sebenarnya hoak kan begitu Bu. Nah, inilah yang ini kalau bagi saya itu dakwah-dakwah kebencian ya Pak Heri Kim. Kan? Jelas, jelas. Sepertinya Malaysia dan Indonesia tuh sama Islamnya, mirip-mirip lah, 11-12. Satu keturunan juga Pak, orang Nusantara. Ya, dan Kan? kasihan karena kisah yang di Israel, Palestina, Hamas, padahal di sana itu bukan masalah agama tapi geopolitik. Ya, terutama di Indonesia itu dipelintir menjadi masalah agama. Dan Palestina itu dinarasikan sebagai Islam. Padahal orang Kristen Palestina yang ditembak Israel itu ada, itu masalah geopolitik, masalah tapal batas. Dan Jenderal Pontoh ya, Pak Pontoh aja mengatakan ngapain kita ngurus Palestina? Mereka tuh balas-membalas sudah dari dulu begitu. Nah, kalau Israel menyerang itu membalas. Nah, lucu ya, ketika 7 Oktober dengan biadabnya Hamas menyerang orang-orang Israel, warga sipil, jelas-jelas ada videonya. Tahu nggak Pak, juru bicara Hamas mengatakan kami tidak menyerang warga sipil, itu kan lucu. Ya. Jadi saudara-saudara mari cerdas, dunia informasi hanya sejauh jempol kok. Begitu Pak ya.
Ya, Gitu. benar Pak Ikim. Saya selalu mengatakan begini ya Pak Ikim. Saya tidak mau mengatakan Alkitab terlebih dahulu Pak Ikim. Pada awal saya perkenalan saya dengan orang-orang yang ya tidak seiman dengan saya, apalagi antikras ya Pak. Pak Ikim tahulah maksud saya kan. Iya, iya. Nah, ketika saya mulai berkawan sama teman begini, saya selalu membuka minda mereka how to open this mindset begitu. Nah, mulai saya mengatakan gini ya. Kalau Anda beriman agama Anda itu mengajarkan pasti tidak kebencian ya, betul. Ya, dia jawab ya dan begitulah kan. Ya betul kan. Kalau kita diajarkan sebuah agama untuk menjadi sebuah kebencian kepada satu ras atau suku, berarti kita itu menjadi pikiran kita menjadi sempit. Lalu bagaimana hal itu boleh menjadi sempit? Mereka menanyakan gitu. Nah, bagaimana menjadi sempit, saudara? Ketika Anda mengatakan orang lain itu ketika ada perasaan benci di dalam diri Anda tidak akan ambil tahu dan Anda tidak akan ingin tahu dan Anda tidak peduli dengan orang itu. Disitulah kita menjadi pikiran kita sempit. Contohnya kalau kita benci orang itu tidak mungkin kita tahu tentang orang itu. Tapi kalau kita cintai orang itu, bahkan hati nurani dan gaya hati dan apapun perbuatannya, kebiasaannya, kita tahu. Dari situlah kalau ajaran saja mengajak kita membenci satu hal orang lain, apakah mungkin kita itu menjadi orang yang beriman, yang benar? Apalagi beriman dengan tidak benar saja sudah salah, apalagi dekat dengan Tuhan. Masih perlu kita pertanyakan, Tuhan kita itu benar atau tidak? Sedangkan pemikiran dan gaya pemikiran kita saja tidak benar, lalu bagaimana kita mengatakan Tuhan kita itu benar? Ya. Halo. Oh, termute. Aja saya. Itulah penyakit sebenarnya. Nah, dari situlah saya percaya sekarang Pak Ikim. Nah, semalam Pak Ikim mulai melihat di TikTok. Ya. Di TikTok ada ramai, ada 2-3 orang Melayu sampai berani buka kamera. Betul? Bersaksi. Dan mutat katanya. Dan saya percaya di dalam ujung tahun ini, Pak, dalam tahun ini saya percaya pasti ramai lagi, Pak. Lawatan Tuhan di sini saya sangat rasakan luar biasa, Pak. Makanya saya selalu berpuasa ya. Nah, waktu bulan puasa saja saya menggunakan sedikit apapun, saya menggunakan argumen saya untuk mencerdaskan orang lebih dahulu. Awalnya kayak gini, puasa ya. Dia jadi marah-marah lah dengan saya melihat saya minum, Pak, waktu saya puasa. Bukankah Anda itu berpuasa lebih beriman daripada saya? Sepatutnya Anda yang lebih sabar. Saya kan tidak puasa. Apalagi tanggapan iman Anda, saya adalah kafir. Sepatutnya Anda menunjukkan iman Anda yang aman, benar, damai, katanya Ramadan. Alamin itu, tunjukkan kepada saya. Baru saya terpegun dan terpesona. Baru saya mendapat hidayah. Tetapi justru berbalik 2-3 hari ini, saya tunjukkan kepada saya memperlihatkan, saya tidak tunjukkan. Dia melihat saya tidak minum, tidak makan sampai 2 hari. Saya katakan, saya puasa, tapi saya tidak perlu mengatakan kepada orang lain karena itu soal iman saya. Saya perlu berpuasa karena saya memerlukan Anda mengenal Tuhan Yesus supaya Anda di dalam terang. Saya katakan, dia katakan Pak, astagfirullahaladzim, nabilasalim Pak gitu. Tapi saya katakan, astagfirullah, Anda tidak akan bumana. Tetapi kalau lawatan Tuhan sedang membuka Anda, saya percaya tidak lama lagi Anda akan bertobat. Ya. Halo Pak Yesaya. Ya Pak Ikim, saya boleh kalau boleh saya sharing sedikit dengan Bu Padilla ya, Bu Padilla. Boleh ya Pak Ikim? Oke. Tapi sebelumnya saya mau jawab dulu ini ya. Saudara-saudara yang ada di live chat itu kalau ada kadrun itu biasanya cuma pertanyaannya apa Pak? Ya lompat dahan dan ranting sambil teriak-teriak ini. Untuk anti Ihma, apa ini namanya? Mak Dalena, siapa Tuhan yang kamu sembah? Sudahlah, nggak usah nanya tentang Tuhan kami. Saya ini loh, siapa yang kamu sembah? Yesusku mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Oh, tapi kan Tuhan itu di dalam King James Version, hebat ya, orang Islam juga tahu. King James Version itu mengatakan, ini ya, sebentar ya. Nih, argumen kalian ya. Tuh lihat. Nih, ye call me master and lord. Lah. Sebentar. Sabar.
13, ayat 13. 13. Nah, ini dia ya. Ini lihat di King James Version gitu. Hebat sekali kau. Master and Lord. Lord itu kan artinya Tuhan. And you say, well, for so I am. Nah, itu lihat. Lord itu kan Tuhan artinya. Oke. Tuhan. Oke. Kalian itu kan mau cari celah ya. Sekarang jawab yang satu ini ya. Sekarang jawab. Lord. Mau Lord kek, mau Tuan kek, mau apa kek, bukan urusanmu. Yang jelas itu Tuan di atas segala Tuan. Nah, sekarang tolong jawab. Praise be to Allah, Lord of the world. Lord itu apa? Ayo, Tuan. Kalau cara otakmu berpikir saya pakai sama, bahwa itu Tuan sebagai manusia, kira-kira apa? Jawabanmu adalah jawaban saya. Kalau engkau mempadankan kata Lord sebagai Tuhanmu yang adalah kami. Nah, intinya adalah jawabanmu adalah jawaban saya. Jadi siapa yang kami sembah? Sudah jelas ya, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oke, itu Tuhan kami ya. Jelas siapa Tuhan yang kamu sembah? Yesus. Tuhan dalam nama Yesus. Manusia, ya, ketika abad pertama, ketika Tuhanku nuzul firman yang menjadi manusia. Tetapi ingat, yang kami sembah Yesus bukan pada abad pertama sebagai tatkala menjadi manusia. Tetapi Yesus yang sudah naik ke surga, berubah tubuh kemanusiaannya menjadi tubuh kemuliaan tubuh roh, lalu pada 10 hari kemudian setelah dia naik ke surga dia mencurahkan rohnya. Maka dari itu dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Yang kami sembah siapa? Yesus dalam roh dan kebenaran. Lebih baik kamu itu urus ini loh. Siapa yang kamu sembah? Nah, pertanyaan saya sudah saya jawab ya. Ganti saya tanya ya. Nah, ini kau nyembah siapa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah. Bu Fadilah. Dia ngomong apa itu? Tuhan, saya datang kepadamu. Ya, sambil ngelus-ngelus batu. Itu jelas kalau Tuhan kami sudah saya jawab. Aku datang memenuhi panggilanmu, Pak. Iya. Ya, oke ya, jelas ya. Baiklah, Tuhan Kim. Baik, Kim. Ya. Tapi kasihan juga ya dengan ibu itu tadi kan pertanyaannya kan juga. Dia menanyakan Tuhan kita itu apakah Tuhan kita. Jelas-jelas seorang Kristen semua mengatakan Tuhan Yesus dan mereka mengenal. Ada gambar, ada sejarah, ada bukti semuanya, Pak. Tapi saya mau nanya dia, Allah itu siapa? Dan buktinya apa? Kalau hanya tertulis dan ditulis, itu hanya tertulis. Tapi kenyataannya mana? Ya, nanti katakannya dia, Pak, ini bumi ini semua diciptakan. Bumi ini dikatakan ciptaannya, sedangkan di dalam Al-Quran tidak pernah Allah mengatakan dia menciptakan bumi ini. Tetapi justru awal kedatangan penciptaan bumi, dia ada kapal yang berlayar. Saya tanya, kapalnya siapa? Ya klasik yang muter-muter di situ-situ mereka itu, Pak. Kasihan ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Yesaya untuk hari ini, malam hari ini. Sahabat sekalian, kita telah membahas satu hal yang sangat menarik dan kita udah menjelaskan tadi ya tentang ini. Kadrun Rempong yang disalib. Nanya terus yang disalib, Yesus disalib jam berapa, begitu ya. Kita udah bahas dan penjelasan dari Gary Tengker tadi sangat simple, jelas. Saya akan review sejenak, lalu Ibu Fadilah mohon untuk closing statement-nya. Sebentar ya, Gary Tengker mana tadi ya? Mana hilang? Saya lupa naruh. Oke. Sebentar. Jam. Loh, saya lupa naruh videonya, tak taruh di mana ya. Bu Fadilah masih monitor. Monitor, Pak. Tenang, Pak. Masih di sini. Baik, Ibu sampaikan dulu. Saya si Gary Tengker pindah kemana ini tadi videonya. Silakan, Bu. Sebelum saya minta closing-nya. Silakan. Ya, saya hanya ingin mengucapkan bagi yang sudah merayakan besok pagi Jumat Agung, selamat merayakan bahwa kematian Kristus di kayu salib itu adalah sebuah tanda penebusan buat kita, tidak cuma buat umat Kristen ya, tetapi semua umat di dunia sebenarnya. Ibu, ada satu hal yang menarik mau saya tanyakan ke Ibu ini. Ibu kan Koptik ya,
perhitungan kalendernya berbeda dan sehingga jatuh perayaannya beda. Tetapi Bu Fadila kok nggak pernah menyerang yang berbeda kalender ya? Halo? Halo? Apakah saya yang hilang suara? Israel Halo, ketika halo, pasca Bu Fadila. begini biasanya Maaf, ramai sekali. kok Ya, hilang suaranya ya? Hah? Ya, lanjut. Apakah hilang suara saya? 1 menit yang lalu. Oh gitu, oke. Ya, silakan diulang. Ya, saya ulangi ya. Jadi buat kita tuh tidak penting tanggal berapa kamu merayakan, tetapi makna dari hari Jumat Agung itu, makna kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu yang membuat kita menjadi orang Kristen yang penuh sukacita, yang selalu selalu mengingat kebaikan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan. Makanya kalau saya korelasikan dengan Al-Quran di surat As-Saffat itu dikatakan bizibhin azim, yang artinya dan kami tebus dia dengan sembelihan yang agung. Azim itu agung, glory. Kata agung kalau di dalam bahasa Arab, kata azim itu tidak boleh disematkan kepada manusia, hanya boleh disematkan kepada Tuhan. Ya, disematkan kepada Tuhan. Sembelihan, banyak ulama bersepakat bahwa sembelihan yang agung itu, sembelihan itu adalah domba. Jadi, dan kami tebus domba yang agung. Siapakah domba yang agung yang kemudian menjadi sacrifice, yang betul-betul menjadi mengorbankan dirinya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, kemudian menarik tadi yang Pak Heri bilang yang Tuhan Lord. dan Tuhan. Iya, Lord. Ya. Nah, di dalam Al-Quran pun ada, Pak. Saya lupa ayatnya di mana. Nah, itu tadi Yang dia bilang pertama Lord. Ya. Nih sudah satu juga. Al-Baqarah ayat berapa? Berapa Pak? Saya lupa. 2 opening itu. Tuh. Praise be to Allah, Lord of the world. Betul. Alhamdulillah. Ayo. Nah, ini Al-Fatihah. Ada Pak saya di surah Al-Baqarah apa Al-Maidah saya lupa. Kata Robbi di situ disematkan kepada artinya Tuhan, Pak. Iya. Nah, iya, betul. Kata Robbi disematkan kepada Tuhan, kemudian kata Robbi juga disematkan kepada Tuhan di ayat yang sama. Itu Ya, ada, ya. saya lupa ayatnya. Di Ya, ayat apa-apa. yang sama. Yang jelas ada kok. Cuma mereka kan enggak mau belajar, Bu. Bilangnya Iya, orang ada, Kristen Pak. terjemahan. Lah ini terjemahan Inggris. Lah ini bahasa Inggris terjemahan apa, Dul? Gitu loh. Nah, silakan, Bu. menarik di Al-Baqarah apa Al-Maidah. Saya kemarin tuh barusan bahas itu di TikTok. Itu kata Robbun, Robbi wa Robbukum, Tuhanmu. Di ayat yang sama, Tuhan kalian. Tuanku, bukan Tuhan. Tuanku. Tapi pakai kata Rob juga. Kemudian di ayat yang sama, dia katakan Tuhanmu. Dengan kata Rob juga. Nah, kenapa pas kata Tuhan, dia tidak pakai kata Sayyid? Kenapa kata Rob juga? Nah, ini kan berhubungan dengan kata di Matius ya Pak ya? Apa tadi? Ya. Yang ayat yang apa? Yohanes 13 ayat 13. Tuhan dan guru ya itu tuh. Ya, guru dan Tuhan katamu tuh tepat. Betul, sama gitu loh. Nah, kemudian kalau bicara dengan pengorbanan ya itu tadi saya bilang As-Saffat itu sudah jelas menyatakan siapa yang dikorbankan. Nah, ya kan? Nah, siapa yang dikorbankan begitu Pak. Kemudian maka saya bilang tadi wajar ketika cara memahami jam, cara memahami kalender itu berbeda karena kita berbeda pakai kalendernya Pak. Ya, yang aneh menurut saya kalendernya sama, tapi perayaannya kok beda hari nih, dinone beda. Sekarang sama-sama pakai kalender Hijriyah, putaran rotasinya sama, sama-sama pakai kalender Masihi, putaran dan rotasinya juga sama. Kok bisa beda? Kelong 1 hari bedone, ya kan? Kalau kecuali misalnya sana pakai kalender Hijriyah. Kemudian yang satunya yang berbeda itu pakai kalendernya misalnya kalender Cino misalnya apa hitungan Jawa kan gitu. Ya wajar enggak berbeda karena berbeda kalender. Ah ini kalendernya podo kok bisa beda. Itu yang aneh kan menurut saya. Gitu loh. Ya kan?
Kayak menurut Ibu Fadilah, sekalipun kadang-kadang di Koptik, terus di mana itu, menghitungnya beda, tetapi itu tidak merubah esensi sejarah Betul, sebenarnya. betul, Itu kan semua hitung-hitungan manusia yang pasti ada betul. meleset-meleset dan itu nggak ada masalah. Tetapi faktanya Sebenarnya nggak adalah meleset, Pak. oh iya, beberapa orang Iya, mengatakan meleset gitu loh. Beberapa orang menuduh beda. iya, Padahal bagi saya Bu, saya lebih fokus ke ini, itu tidak merubah kesatuan iman kami bahwa Yesus adalah firman yang nusul menjadi manusia, naik betul, naik lalu mencurahkan Roh Kudusnya, itu selesai. Itu sama itu. Silakan Bu. betul. Sebenarnya Pak, hitungannya sama. Sama Saya ya? bilang tadi Ya hitungannya betul sama, betul. kalendernya yang berbeda. Mhm mhm mhm. Misalnya gini nih, misalnya kayak orang RT6, Lebaran di kalendernya, Masehi itu Mhm. tanggal 11 April, ya Mmm. kan? Di kalendernya Hijriah itu beda tanggalnya. Mmm. Tahunnya tahun Hijriah juga beda, 1425 ya? Apa 15? 1415. Lah kita kalendernya 2024, kan berbeda, gitu Mmm. loh Pak, ya kan? Tetapi jatuh tanggalnya tuh sama. Misal juga dengan apa, Natal, kami tanggal 7 Januari. Nah, itu ada penjelasan Pak Bambang Dursena kenapa dia, berbeda. Jadi ada hitungannya. Sama dengan yang tadi dijelaskan Pak Gary tadi, Gary Tanker itu, gimana berbeda? Ya itu tadi saya bilang, apa namanya, cara menghitung jamnya itu Pak beda. Ya, betul betul. Ya, misalnya di Iya. sini kita bilang malam Jumat, di sana Kamis malam Pak ngomongnya Pak. Iya. Ternyata di daerah mana kan gitu. Betul, sesuai Mhm. dengan perputarannya. Mereka pakai kalender apa, kita pakai kalender apa. Sama Mhm. dengan perputaran jam. Mereka mula hari adalah jam 6 subuh, jam 6 Ah, pagi. oke Benar oke, nggak saya baru Pak paham Giri? saya baru paham, Bu. Nah, Contoh ya kecil kan? aja ya, contoh kecil. Iya, Saya ini kan di negara lain. Saya betul. berapa kali ini salah jam. Ibu Fadilah ngomong, "Pak, jam 9, Pak." Oh, oke. Ternyata jam 9 itu Ibu sudah nunggu-nunggu jam 9, saya masih ada di, mall. Karena beda 1 jam, saya Lah iya mundur. kan sampean Nah, kan gitu sering kan. panjenengan kan sering toh. Sering Lah, salah. sering salah. Itu loh Iya, Pak betul. maksud saya. Apalagi Jadi Amerika sama, hmm, Kanada sama Indonesia ya, beda. betul. Oke, Makanya paham paham. Ya. kalau kita memulai hari, kalau di kita mulai hari itu jam 1 tengah malam itu kan Pak. Mhm mhm mhm. 00 itu kan memulai dini hari kita bilang kan. Betul betul. Nah, kalau di sana itu bukan Pak. Mmm. Permulaan hari jam 6 subuh. Betul betul. Itu Ini hitungannya Yahudi. Yahudi jam 6 sore, subuh ya hitungannya. Subuh. Iya, subuh. Sama dengan Koptik juga begitu, jam 6 Mhm subuh. Itu dibilang sebut jam pertama. Kemudian mhm lompat jam ketiga. Jam ketiga itu jam 9 pagi, Pak. mhm. Kemudian lompat jam ke-6. Mmm. Itu jam ke-6 itu jam 12. Jam Mmm. ke-9 lompat itu jam 3 sore. Ah, itu Mhm. lompatannya beda, Pak, dengan kita. Iya iya iya. Makanya kalau di sana Sabat itu dimulai dari jam 6 sore, Mhm. dimulai jam 6 sore di hari Jumat. Iya, Karena ada Sabtu. iya, jam 6 sore Jumat itu, Jumat udah selesai. Jam 6 sore itu udah masuk Sabtu, Pak, Mhm mhm kalau di mhm. sana. Maka Iya. disebut Jumat malam. Sabtu itu jam 6 sore kita ini Sabtu, kemudian selesainya Sabat itu adalah jam 6 sore Sabtu. Jadi Mmm. jam 6 sore Jumat, masuk Sabat, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh nyalakan, nggak boleh masak sekalipun, Iya. sampai Nulis nanti nulis aja nggak boleh? nggak boleh, Pak. Iya. Nah ini malah kirim-kirim WA tuh piye? Pak Itu kan nggak nulis, kalau itu kan ngetik. iya, kalau panjenengan kenal orang Yahudi yang ortodok banget itu, Pak, Iya iya. HP-nya tuh nggak pakai HP modern, Pak. Iya iya, betul. Nah, jadi Sabatnya ditutup dengan jam 6 Sabtu sore. Mhm. Karena di atas itu udah masuk hari Minggu. Gitu hitungan Mmm. mereka, Pak. Sama dengan hitungannya Koptik, itu sama. Gitu loh. Mmm. Jadi, karena kalender yang kita bikin itu berbeda dengan dia, gitu loh, Pak. Iya Yang iya. kita pakai gitu loh. Nah, enggak kita aja yang sama kalendernya, bisa berbeda kok jamnya, ya Mmm. kan. Pak Heri di sana jam berapa sekarang? Saya di sini jam berapa Mmm. coba? Iya iya Gitu. iya. Begitu, Pak. Baiklah, Monggo. luar biasa. Terima kasih untuk semuanya, Pak Yesaya, terima kasih. Kita nanti akan lanjutkan ya, Pak. Kayaknya ada waktu khusus deh untuk Pak Yesaya untuk kesaksiannya, Pak, ya. Karena perlu waktu khusus. Dan hari ini kita sudah membahas sahabat sekalian ya, sangat menarik. Bagi yang rempong-rempong itu semua sudah terjawab ya, di
di sini sebenarnya mana dia? Nah, kita udah menjawab Kadurun Rempong, Yesus disalib jam berapa? Udah dijawab. Sebagai review, kita review sejenak ya jawaban dari Gary Tengker. Itu disalibkan jam berapa? Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan jam berapa? Jam 9 atau jam 12? Karena menurut Markus 15 ayat 25, Yesus disalibkan jam 9. Sedangkan menurut Yohanes 19 ayat 14, jam 12 itu Yesus masih di rumah Pilatus. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Dalam Markus 15 ayat 25 menggunakan kata Yunani trite, artinya jam yang ketiga. Sedangkan Yohanes 19 ayat 14 menggunakan kata hekta, artinya jam yang keenam. Markus itu menggunakan sistem waktu yang ada pada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu memulai jamnya itu di jam 6 pagi. Artinya ketika jam ketiga itu benar-benar jam 9 pagi. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia tepat sekali menerjemahkan itu jam 9 pagi. Berbeda dengan Yohanes, karena Yohanes itu menulis menggunakan sistem waktu orang-orang Romawi. Dan orang Romawi itu memulai jamnya dari jam 12 malam. Sehingga ketika dikatakan dalam bahasa asli bahwa hekta jam ke-6, maka yang dimaksud oleh Yohanes itu benar-benar jam 6 pagi. Sehingga secara kronologis sangat tepat, jam 6 pagi Yesus masih ada di hadapannya Pilatus. Lalu kemudian dicambuk sekitar jam 8, Yesus berjalan memikul salib menuju Golgota. Jam 9, Yesus itu disalibkan. Saya Gary Tengker, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yesaya untuk kehadirannya, Ibu Fadilah Hafiz, dan juga sahabat sekalian yang ada di live chat. Jangan lupa November, Anda yang mau bersama-sama Ibu Fadilah mau ke Israel, dipersilahkan. Dan saya sudah mencantumkan ya untuk kapan wisatanya. Silahkan ini di screenshot perjalanan ziarah mempelajari jejak. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.